Tugas proyek kelompok 4. Dengan judul Ilmu Pengetahuan. Mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian ilmu pengetahuan, ciri-ciri ilmu pengetahuan, divisi ilmu pengetahuan, klasifikasi ilmu menurut para filsuf, metode ilmiah. Di sini kami akan memaparkan pengertian ilmu pengetahuan. Dua sarana yang selama ini digunakan manusia untuk memahami dunia di sekitarnya adalah pengetahuan mitis magis, gaib, dan pengetahuan ilmiah. Ada banyak hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pada masa lalu dengan mudah dapat dijelaskan secara mitis magis. Namun dengan perkembangan pengetahuan dan pengolahan pengalaman secara rasional, segala sesuatu dapat dengan mudah dijelaskan secara ilmiah dan masuk akal. De Liang Gie, dalam pengantar filsafat ilmu menggambarkan ketiga hal di atas sebagai berikut. Pengetahuan ilmiah, persoalan ilmiah, penjelasan mistis magis. Para ilmuwan selalu menanggapi persoalan-persoalan ilmiah dengan pelbagai macam riset agar dengan demikian perlahan-lahan bidang pengetahuan ilmiah diperbesar. De Liang Gie karena itu memberikan pengertian ilmu sebagai rangkaian telaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh secara rasional empiris mengenai alam dunia dari pelbagai aspek, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan pelbagai gejala yang mau dimengerti manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu harus dilaksanakan dengan metode-metode tertentu dan aktivitas metodis ini dan pengetahuan yang sistematis. Riset sebagai usaha pencarian ilmiah karena itu harus terus-menerus dilakukan untuk dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang baru. Selanjutnya De Liang Gie juga mengemukakan beberapa ciri ilmu pengetahuan. 1. Empiris. Pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengalaman pengamatan dan percobaan atau eksperimen. Kedua, sistematis. Berbagai informasi dan data yang dihimpun sebagai pengetahuan itu memiliki ketergantungan dan teratur. Ketiga, objektif. Ilmu harus berbasis dari perasaan keorang-perorangan dan interes pribadi. Yang keempat, ada analitis. Pengetahuan ilmiah selalu berusaha membeda-bedakan secara jelas dalam bagian-bagian rinci permasalahan dengan maksud agar kita bisa sebagai sifat, relasi dan peranan dari bagian-bagian itu. Divisi ilmu pengetahuan. Deskriptif. Di sini kita temukan kumpulan pernyataan yang bercorak deskriptif memberikan penjelasan dengan mengungkapkan bentuk, suasana peranan dan hal-hal lebih rinci mengenai fenomena yang bersangkutan. Di dalamnya ditemukan kumpulan pernyataan yang bercorak preskriptif dengan memberikan petunjuk ketentuan atau peraturan yang sebaiknya dilakukan dalam kaitan dengan objek tertentu itu. Eksposisi pola. Di dalamnya ditemukan kumpulan pernyataan gambarkan pola dari sekumpulan sifat ciri kecenderungan proses dari fenomena yang mau dijelaskan. Rekonstruksi historis. Di dalamnya berisi rangkuman pernyataan yang mau mengisahkan dengan alasan atau penjelasan mengenai perkembangan sesuatu pada masa lampau yang jauh lebih secara ilmiah. Klasifikasi ilmu menurut para filsuf. 1. De Liang Gie. De Liang Gie membedakan pengetahuan ilmiah menurut dua hal, yaitu ragam pengetahuan dan jenis pengetahuan. Menurut De Liang Gie, ada 6 objek material pengetahuan ilmu: ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial dan proses tanda. Dan berdasarkan 6 pokok persoalan di atas, De Liang Gie membagi ilmu pengetahuan ilmu menjadi 7 jenis. Ilmu matematis.
ilmu biologis, ilmu psikologis, ilmu sosial, ilmu linguistik, ilmu interdisipliner. 2. Auguste Comte. Menurut Comte, pembagian ilmu pengetahuan selalu sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan, yakni bahwa gejala yang paling umum akan lebih dulu tampil. Oleh karena itu urutan pengetahuannya dapat dilihat sebagai berikut. Ilmu pasti atau matematika, ilmu perbintangan atau astronomi, ilmu alam atau fisika, ilmu kimia, ilmu hayat atau fisiologi atau biologi, fisika sosial atau sosiologi. 3. Christian Wolff. Secara singkat, penggolongan pengetahuan menurut Wolff adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan empiris, kosmologi empiris dan psikologi empiris. Kedua, matematika murni, aritmetika, geoaljabar, dan campuran, mekanika dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah filsafat yang terbagi atas 1. Spekulatif, metafisika, umum ontologi dan khusus, kosmologi, psikologi dan teologi. 2. Praktis, intelek logika, kehendak, etika dan politik, pekerjaan fisik, teknologi. Selanjutnya kami akan mencoba memaparkan mengenai metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Di sini kami akan coba menjelaskan mengenai pengertian metode ilmiah. Kata metode berasal dari kata bahasa Yunani metodes yang terdiri dari kata hodos yang arah atau cara, dan prefiks meta yang berarti menuju, melalui, sesudah. Kata metodes karena itu berarti penelitian, metode ilmiah, uraian ilmiah. Metode ialah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Juga bisa dikatakan sebagai proses atau prosedur yang sistematis menurut prinsip atau teknik-teknik ilmiah yang digunakan dalam suatu disiplin untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 1. Abduksi. Abduksi adalah proses akal memutuskan penjelasan mana fenomen atau kasus harus dipilih. Karena itu secara natural abduksi sebagai argumen dengan penjelasan terbaik. Abduksi, a plus ducere, berarti mengantar dari menuju. Abduksi adalah pembuktian berdasarkan silogisme dan sifat pembuktiannya lebih lemah dibandingkan dengan induksi dan deduksi. Aristoteles menyebut abduksi pagoge yang mengacu kepada jenis-jenis referensi silogistik yang tidak berhasil membawa kepastian, entah karena hubungan lemah antara term-term mayor dan term tengah dengan term minor. Premis mayor pasti sedangkan premis minor tidak. Kedua adalah deduksi. Deduksi berasal dari bahasa Latin deducere yang berarti mengantar dari menuju. Deduktif ini berhubungan dengan istilah apagoge dari Aristoteles. Deduksi merujuk pada macam-macam penalaran yang kesimpulannya berasal dari premis praniscaya dapat berlangsung dari yang general ke yang particular, general ke general, atau partikular ke particular. Dan yang terakhir adalah metode induksi. Metode induksi adalah metode dominan yang digunakan dalam ilmu empiris yang berobjekkan alam yang berubah-ubah. Sudah diketahui bahwa hukum alam berkembang dari hipotesis yang mendasarkan diri pada realitas atau real. Dalam metode ini kita bertolak dari sejumlah proporsi partikular menuju kesimpulan yang lebih umum atau berlaku umum. Adapun sarana-sarana berpikir ilmiah adalah bahasa ilmiah, logika dan matematika.
logika dan statistika. De Liang Gie juga menjelaskan perbedaan antara ilmu dan teknologi. Di antaranya adalah teknologi merupakan suatu sistem adaptasi yang lebih efisien untuk maksud yang sudah ditetapkan. Tujuan akhir teknologi ialah untuk menyelesaikan manusia bahwa perubahan-perubahan praktis dalam hidup manusia. Sedangkan ilmu bertujuan untuk memahami dan menerangkan fenomen fisik, biologis dan dunia sosial manusia secara empiris. Dan yang terakhir adalah mengenai hukum dan teori ilmiah. Proses pengembangan ilmu-ilmu alam tidak hanya sampai pada hukum ilmiah, tetapi juga berjalan terus menuju teori. Fungsi teori adalah ilmiah menjelaskan hukum, namun terdapat perbedaan. Hak hukum lebih bersifat empiris dan diperiksa berdasarkan fakta empiris. Teori lebih merupakan pandangan umum yang sulit diperiksa langsung secara empiris. Teori juga mencakup hukum, karena teori adalah himpunan pengetahuan yang meliputi banyak kenyataan dan sudah diketahui diperiksa berdasarkan kenyataan empiris.